Nah, terkait restoratif justice atau permohonan restoratif justice yang dilakukan Rizmon Hasyiwalan Senipar itu kita anggap clear. Namun kemudian berbagai spekulasi kembali lagi teman-teman Roy Suryo CS selalu menggulingkan isu-isu dan selalu story teller bahwa Bapak Insinyur Joko Widodo akan memberikan AMG. Tapi saat ini Bapak Insinyur Joko Widodo konsentrasi pada proses hukum yang ada, bahwa kami para pelapor tentunya dengan segala upaya bahwa kami tidak akan melakukan restoratif justice berikutnya, termasuk pada klaster pertama dan kedua. Bahwa proses hukum ini akan dibantu oleh saudara Rizmon Hasyiwalan Senipar dengan menandatangani bahwa dia adalah menjadi saksi untuk pengungkapan perkara yang menimpa Roy Suryo CS ini, itu sudah pasti. Sehingga kita tetap menunggu proses hukum selanjutnya. Kantor DC nih, rame nih kantor DC nih. Kantor DC narik paksa motor ya. Keributan terjadi saat warga menggeruduk kantor debt collector di Jalan Swadaya PLN Jatinegara, Jakarta Timur. Polisi yang datang membubarkan kedua kelompok yang bertikai. Pemicu keributan lantaran warga tidak terima motor yang sudah lunas tetap diambil paksa di jalanan. Menarik motor jalan secara paksa, dan pemilik motor itu mengatakan motor itu sudah lunas, tapi mereka bersikeras untuk menarik motor itu. Berhubung ada warga di sini yang tidak suka dengan adanya kolektor penarikan di jalan, yang sangat meresahkan warga, dan kami pun pribadi merasa tidak suka adanya kolektor penarikan paksa di jalanan. Warga berharap polisi bisa menertibkan para debt collector karena kian meresahkan mengambil paksa motor dengan cara premanisme. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Jika saudara tidak keberatan, penuntut umum tidak keberatan, penasihat hukum tidak keberatan, kami akan bacakan. Menimbang bahwa oleh karena pada saat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mulai berlaku yaitu pada tanggal 2 Januari 2025 menemukan kotak rokok Ujang Garam Surya yang di dalamnya terdapat 12 paket narkotika jenis 1 dengan berat itu 0,9915. Keterangan para terdakwa pada saat penyidikan dan telah diparaf serta ditandatangani oleh para terdakwa tanpa adanya paksaan dari para saksi. SMH dan Ardia Asim Esa penuntut umum dan para terdakwa didampingi penasihat hukumnya. Gitu ya. Jadi putusan majelis Terdakwa 6 Muhammad Amar Akbar alias Amar Suni oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. 3. Menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan para terpidana dapat disita dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar. Apabila hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 190 hari. Ini aja. 4 jalan konstitusional untuk kebebasan akademik. Tapi tanya kamu yang pakai kebebasan itu, Bu. UIN Jakarta aja yang bisa. Mungkin karena banyak dosen-dosen nakal. Nah, kalau bicara impeachment itu kan prosedur yang sangat formal. Kita berharap ada orang-orang DPR itu yang
udah gitu loh. Yang nggak bisa kita harapkan. Nah oleh karena itu bukan impeachment yang membesar forum seperti ini. Itu alternatif, tidak ada alternatif yang lain. Apalagi seperti saya katakan tadi, presiden itu sudah tidak presiden. Coba harusnya ya, tidak akan keluar kata-kata seperti itu. Ancaman-ancaman seperti itu dari seorang kepala negara, itu tidak boleh. Udah terlalu banyak syarat yang harusnya dia biasa di-impeach. Tapi yang impeach kan mereka itu, yang nggak bisa kita harapkan. Makanya bahasanya apa Fair? Mengganti impeachment itu. Yang hanya kita yang bisa, rakyat gitu loh. 98 juga tidak akan terjadi kalau Sebagai warga negara yang baik, misalnya kalau polisi mengundang, bahasa Pak Yusri, kalau mengundang saya untuk datang ke Baris Krim misalnya atau ke Polda, saya akan datang dengan senang hati. Terkait restoratif justice atau permohonan restoratif justice yang dilakukan Rizmon Hasyiwalan Senipar itu kita anggap clear. Namun kemudian berbagai spekulasi kembali lagi teman-teman Roy Suryo CS selalu menggulingkan isu-isu dan selalu story teller bahwa Bapak Insinyur Joko Widodo akan memberikan EJ. Tapi saat ini Bapak Insinyur Joko Widodo konsentrasi pada proses hukum yang ada, bahwa kami para pelapor tentunya dengan segala upaya bahwa kami tidak akan melakukan restoratif justice berikutnya, termasuk pada klaster pertama dan kedua. Bahwa proses hukum ini akan dibantu oleh saudara Rizmon Hasyiwalan Senipar dengan menandatangani bahwa dia adalah menjadi saksi untuk pengungkapan perkara yang menimpa Roy Suryo CS ini, itu sudah pasti. Sehingga kita tetap menunggu proses hukum selanjutnya. Kantor DC nih, rame nih kantor DC nih. Kantor DC narik paksa motor ya. Keributan terjadi saat warga menggeruduk kantor debt collector di Jalan Swadaya PLN Jatinegara, Jakarta Timur. Polisi yang datang membubarkan kedua kelompok yang bertikai. Pemicu keributan lantaran warga tidak terima motor yang sudah lunas tetap diambil paksa di jalanan. Menarik motor jalan secara paksa. Dan pemilik motor itu menyatakan motor itu sudah lunas. Tapi mereka bersikeras untuk menarik motor itu. Berhubung ada warga di sini yang tidak suka dengan adanya kolektor penarikan di jalan, yang sangat meresahkan warga, dan kami pun pribadi merasa tidak suka adanya kolektor penarikan paksa di jalanan. Warga berharap polisi bisa menertibkan para debt collector karena kian meresahkan mengambil paksa motor dengan cara premanisme. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.